Oke guys, video ini disponsori oleh W7. Ya, W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen. Ya guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes. Di channel saya kali ini saya bakal ngebahas dua topik yang perlu saya bahas dan cukup menarik gitu ya. Pemenang Ballon d'Or dan pemecatan Erik ten Hag gitu ya, dari Manchester United. Oke, untuk pembahasan pertama saya bakal bahas pemenang Ballon d'Or, yaitu Rodri, yang menurutku layak gitu ya. Meskipun banyak pendukung-pendukung Real Madrid masih nggak percaya, masih nggak terima. Menurutku pribadi ya, suka nggak suka, pemenangnya adalah Rodri gitu ya. Dari statistik, dari kualitas, Rodri hampir nggak tergantikan gitu ya di Man City, di timnas Spanyol yang berhasil bawa Euro ya, bahwa Man City memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya. Menurutku Rodri layak gitu ya, karena dari konsisten dari permainan, Rodri menurutku layak gitu ya untuk mendapatkan Ballon d'Or tahun ini gitu ya. Ya, Vini di peringkat 2 layak gitu ya, tapi untuk memenangkan menurutku masih belum layak, karena kembali lagi Vini ya oke ya, salah satu winger terbaik di dunia. Menurutku nomor satu sekarang winger terbaik di sayap kiri gitu ya. Menurutku Vini yang saat ini salah satu yang terbaik gitu ya, malah yang terbaik menurutku. Cuma untuk mendapatkan Ballon d'Or nggak cukup menjadi yang terbaik gitu ya, butuh attitude juga, karena Rodri dari attitude bagus, dari sportivitas juga bagus, di atas lapangan hampir nggak terlalu banyak haters ya untuk Rodri, baik dari tim lawan gitu ya. Untuk Rodri nggak terlalu banyak, mirip-mirip dengan Xavi dari Iniesta gitu ya. Dari segi prime time-nya menurutku Rodri sama gitu ya, dari segi kualitas. Untuk Vini mungkin ya setahun 2 tahun ke depan mungkin layak gitu ya untuk mendapatkan Ballon d'Or, tapi kemunculan Mbappe di Real Madrid pasti banyak banyak rintangan untuk Vini mendapatkan Ballon d'Or. Vini harus belajar banyak dari Cristiano Ronaldo ya, dari segi attitude, karena di tahun yang sama gitu ya, di umur yang sama seperti Vini, Ronaldo cetak banyak gol, banyak prestasi yang dia dapatkan karena dari segi kualitas profesional dia di atas lapangan, fair play di atas lapangan. Menurutku Ronaldo masih terbaik gitu ya. Dan Vini kalau ingin mengejar dari gap dari Cristiano Ronaldo di prime time-nya, menurutku dari segi attitude ya, kerja keras, fair play harus di upgrade gitu ya. Karena menurutku sendiri dari setahun 2 tahun belakangan ini terlihat gitu ya, Vini nggak terlalu baik gitu ya dari segi attitude di atas lapangan. Makanya banyak dia dikecam, diintimidasi di supporter lawan gitu ya. Karena di atas lapangan sendiri dari segi attitude ya, ini menurutku buruk gitu ya. Ya kalian suka atau nggak suka, kalian bisa lihat sendiri dari segi attitude dia gitu ya, seperti provokasi gimmick gitu ya pas lawan Munchen di tahun lalu, terus lawan Barcelona kemarin gitu ya, yang terlalu agresif gitu ya untuk dari segi provokasi pemain-pemain Barcelona gitu ya. Dan menurutku Vini harus belajar banyak dari Cristiano Ronaldo, dari ketenangan Cristiano Ronaldo, dan menurutku dari segi kualitas harus ditingkatkan gitu ya kalau pengen menjadi salah satu atau memenangkan Ballon d'Or di tahun depan gitu ya. Karena memenangkan Liga Champions pun menurutku nggak cukup gitu ya, karena penilaian sekarang banyak dari pelatih, pemain gitu ya, dan jurnalis. Dan lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pemecatan Erik ten Hag gitu ya, yang menurutku pas untuk dipecat di momen kekalahan dari MU 2-1 dari West Ham. Karena dari semenjak Erik ten Hag pegang MU, menurutku MU nggak terlalu banyak perubahan gitu ya, malah menggelontorkan banyak budget yang sia-sia gitu ya, seperti kayak beli Sancho 100 juta pounds yang nggak guna sama sekali di MU. Dan ya banyak banget gitu ya pemain yang mubazir di tangan Erik ten Hag yang nggak berhasil.
Dan penggantinya Ruben Amorim menurutku dari segi pakem, dari segi kualitas, Ruben Amorim menurutku salah satu pilihan yang oke gitu ya. Mungkin di 4 daftar kayak Thomas Frank, Xavi, eh, Ruben Amorim, ya, eh, Maximiliano Allegri menurutku pilihan Ruben Amorim salah satu yang pilihan yang terbaik karena Ruben Amorim sendiri kan kayak di kadang-kadang penggantinya Pep di musim depan gitu ya di Man City. Dan penggantinya Ruben Amorim di pakem 3-4-3 menurutku ya ini salah satu pakem yang menurutku cukup eh, baik untuk coba gitu ya karena dari segi kualitas pemain MU menurutku untuk pakem ini cocok gitu ya karena dia punya Lisandro Martinez, De Ligt, ya, Maguire, Lindelof yang masih ada gitu ya di uh, Manchester United dan ketenangan Ruben Amorim juga mengontrol ruang ganti juga bagus gitu ya. Beda dengan Erik ten Hag yang menurutku kayak troublemaker gitu ya di ruang ganti. Dan suka nggak suka emang Erik ten Hag pelatih yang bagus tapi tidak punya karakter dari segi kualitas permainan atau pakem permainan. Dan menurutku ini salah satu yang pilihan yang tepat untuk Manchester United untuk bangkit karena Manchester United menurutku nggak layak untuk di papan tengah maupun di papan yang menjurus ke degradasi gitu ya. Karena dari segi market value klub, supporter klub ya, terus dari segi kualitas finansial klub menurutku MU nggak layak untuk di papan tengah dan pemecatan Erik ten Hag menurutku pilihan yang tepat, penggantinya untuk Ruben Amorim juga pilihan yang tepat gitu ya karena MU butuh perubahan, butuh sesuatu dengan taktik yang dirubah. Terbukti dari Barcelona penggantian dari Hansi Flick ya ke Iniesta, ke Xavi gitu ya. Itu banyak banget perubahan ya dari Hansi Flick untuk merubah Barcelona. Dari segi kualitas permainan juga kelihatan banget berubah, nggak ngantuk, ditonton juga oke. Nah, menurutku Ruben Amorim salah satu pilihan tepat untuk menangani Manchester United. Dan ya mungkin itu saja ya pembahasan kali ini. Jika kalian punya referensi gitu ya untuk saya bahas, kalian bisa komen ya di kolom komentar atau DM di Instagram saya. Kurang lebihnya minta maaf kalau ada kekurangan ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share saya. And see you next video. So, ciao.